Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Inspiratif, perkenalkan nama saya Yunta Fiani Mufidatur Rahmawati, bisa dipanggil Yunta. Saya seorang mahasiswi program Magister Pendidikan Ekonomi di Universitas 11 Maret, sekaligus juga sebagai seorang tenaga pendidik di SMA Negeri 2 Ponorogo yang mengampu pelajaran ekonomi. Oke, nah di sini saya akan membagikan informasi terkait dengan pencatatan atau trik dan juga tips seputar akuntansi, pencatatan dalam akuntansi. Nah, mengapa saya memilih materi ini? Karena memang materi ini untuk sebagian siswa itu merupakan materi yang sulit untuk dicermati. Karena apa? Menurut sebagian siswa juga materi ini merupakan materi yang membingungkan. Jadi butuh trik dan juga tips yang memudahkan mereka dalam melakukan pencatatan dalam akuntansi, seperti itu. Nah, sebenarnya untuk akuntansi ini merupakan materi yang sangat berguna bagi bahan pertimbangan perusahaan dalam mengambil keputusan. Karena apa? Dari pencatatan akuntansi ini kita bisa mengetahui apakah perusahaan tersebut laba ataukah perusahaan tersebut rugi. Seperti itu. Nah, kemudian dari pencatatan ini pun juga kita bisa mengetahui nih berbagai ketika perusahaan tersebut memiliki sebuah permasalahan terkait keuangan, yang namanya pencatatan ini bisa membantu perusahaan tersebut. Kayak gitu. Jadi merupakan kayak bukti otentik mengenai transaksi yang dilakukan oleh perusahaan, seperti itu gampangannya. Nah, terkait dengan akuntansi, yuk kita pelajari bersama secara lebih lanjut. Oke, sebelum kita mempelajari mengenai bagaimana cara untuk transaksi akuntansinya, kita perlu mempelajari terlebih dahulu terkait dengan struktur dasar yang ada pada akuntansi ini. Nah, pada struktur dasar akuntansi ini terdiri atas 3 hal. Akuntansi itu terdiri dari 3 hal. Perusahaan, kreditur, sama pemilik saham. Ketiga hal ini saling terkait sama satu dengan satu yang lainnya. Karena apa? Yang namanya perusahaan, ketika ingin menjalankan perusahaan, ini harus memiliki harta terlebih dahulu. Nah, harta perusahaan ini diperolehnya dari mana? Bisa dari kredit yang diberikan oleh kreditur, dan juga bisa dari setoran modal hasil dari investasi dari pemilik saham. Seperti itu ya. Jadi kalau misalkan untuk kreditur kan memberikan utang kredit, itu disebutnya juga sebagai kewajiban perusahaan untuk mengembalikan kepada kreditur, kayak gitu. Berita utang ya. Kemudian kalau untuk dari pemilik saham, berhubung dia memberikan modal ini kata lainnya adalah ekuitas. Lalu harta kewajiban ekuitas ini masuk ke dua akun yang sangat dasar dalam akuntansi, yakni ada akun real sama ada akun nominal. Jadi kalau misalkan untuk akun real, ya ada harta, kewajiban, sama ekuitas. Tapi kalau misalkan untuk akun nominalnya ada dua akun, yakni pendapatan sama beban. Dua akun ini antara akun nominal sama akun real ini sangat terkait. Jadi yang perlu kalian pahami ketika ada pembagian tersebut itu ada 5 akun. Akun harta, akun kewajiban atau utang, dan juga akun ekuitas atau modal, kemudian pendapatan sama beban, seperti itu ya. Terus, nah, berkaitan dengan aktiva sama pasiva. Apa sih ini maksud dengan aktiva? Apa sih dimaksud dengan pasiva? Nah, akun harta ini merupakan akun aktiva. Sedangkan kewajiban sama ekuitas ini merupakan akun pasiva. Kita kesampingan dulu ya untuk akun pendapatan sama beban. Kita fokusnya ke akun realnya, akun aktiva sama pasiva. Nah, harta sebagai akun harta sebagai akun aktiva ketika bertambah, proses pertambahan ini masuk ke sisi debit. Seperti itu. Dan ketika pasiva ini bertambah antara kewajiban atau utang
dan juga modal ketika bertambah, ini proses pertambahannya ada pada sebelah kredit atau sebelah kiri. Soalnya perlu kita cermati bersama, akuntansi ini berhubungan sama proses pencatatan akun-akun yang termasuk pada akun debit sama akun-akun yang termasuk pada akun kredit. Proses pertambahannya di debit kah atau di kredit kah, kayak gitu. Kemudian pada saat pencatatan akuntansi, proses transaksi yang dicatat itu haruslah balance. Jadi antara debit sama kredit itu haruslah seimbang. Kalau misalkan tidak terjadi keseimbangan, bisa saja menimbulkan sebuah permasalahan. Yang apabila permasalahan itu sampai terjadi, yang namanya laporan keuangan ini bisa saja rancu atau bisa saja dipertanyakan, kayak gitu ya. Jadi haruslah balance. Kemudian, nah, berkaitan dengan pengulangan akun, sebenarnya kalau misalnya untuk akun, sebagaimana saya sebutkan tadi, ada akun real sama akun nominal. Kalau di sini kita bahas mengenai akun real. Soalnya yang sebagian besar keluar, itu berkaitan sama akun real. Kalau misalnya untuk akun real itu ada akun harta, kewajiban atau utang, sama ekuitas atau modal. Untuk akun harta itu ada harta lancar, harta yang memang jangka waktunya itu pendek, jadi kurang dari 1 tahun, misalkan kayak kas, piutang usaha, persediaan barang dagang, perlengkapan, beban dibayar dibuka, dan sebagainya. Terus ada harta tetap, misalkan kayak peralatan, gedung, mesin, kayak gitu. Terus ada harta tidak berwujud. Nah, kayak gini ada merek, hak cipta. Terus ada investasi jangka panjang, contohnya kalau berkaitan sama investasi, ya otomatis kita kaitkan sama saham. Terus juga ada akun utang dan juga modal. Kalau untuk akun utang ada utang lancar, utang jangka panjang. Terus kalau utang lancar ya kurang dari 1 tahun. Kalau utang jangka panjang itu lebih dari 1 tahun, gampangannya kayak gitu. Terus kalau modal, ya kaitannya sama modal yang disetorkan sebagai penunjang keuangan di perusahaan tersebut, kayak gitu. Saya cepat karena ini masih banyak materi yang perlu saya sampaikan. Terus dalam catatan akuntansi ini terkadang siswa itu kebingungan mengenai bagaimana penggolongan akuntansi, akun-akun dalam akuntansi. Nah, di sini saya ngasih trik dan juga tips yang bisa dipahami oleh siswa terkait dengan metode jari tangan akuntansi. Dimana untuk metode jari tangan akuntansi ini sangat mudah dipahami oleh siswa karena kita pakai 5 jari tangan ini. Kita konotasikan kalau misalnya untuk jempol ini akun harta, terus ini untuk jari telunjuk itu akun utang, untuk yang tengah ini akun modal, terus untuk jari manis ini akun pendapatan, dan juga untuk jari kelingking ini untuk akun beban. Jadi ingat jari tangan akuntansi. Kalau misalkan pembagiannya seperti apa? Nah, kita buat jari-jari ini menjadi menyerupai jari tangan metal. Nah, jari tangan telepon. Oke. Kayak misalkan akun ini, jari tangan yang terbuka ini konotasikan sebagai atau asumsikan sebagai akun-akun debit. Kemudian yang jari tangan yang menghadap ke telapak tangan atau yang ditekuk ini termasuk kredit, sisi kredit. Jadi seperti apa? Jadi yang tadi kan dikonotasikan kalau yang jempol ini harta, yang jari kelingking ini beban. Jadi yang bertambah, yang debit ini adalah harta sama beban. Jadi proses pertambahannya ketika akun-akun ini bertambah, akun harta sama beban ini bertambah, ya otomatis pada sisi debit. Sedangkan yang menghadap ke telapak tangan yaitu adalah akun-akun ketika bertambah adalah pada sisi kredit. Kita ketahui bersama. Nah, kayak gini penjabarannya. Harta ketika bertambah di sisi debit, utang ketika bertambah di sisi kredit, modal ketika bertambah di sisi kredit, pendapatan juga bertambahnya di sisi kredit, dan beban bertambahnya di sisi debit. Kayak gitu. Ingat jari tangan akuntansinya. Ingat, ini kayak jari menyerupai telepon, oke? Nah,
Begitu sedikit penjelasan akuntansi mengenai pencatatan dasarnya. Kalau misalkan memang ada permasalahan, yuk kita diskusikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. See you next time, Sobat Inspiratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.